Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuh. Kita memujinya, kita juga mohon pertolongan kepadanya. May yahdillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada satu manusia pun yang sanggup menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan siapapun yang akan memberikan kesehatan, tidak ada yang akan sanggup kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan senangnya kita untuk bersilaturahmi, senangnya kita untuk tilawah Quran, sholawat Nabi, pengajian ini akan menambah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswatun hasanah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang senantiasa banyak mengucapkan salawat kepadanya, insya Allah akan diberikan syafaat beliau. Siapa yang mengucapkan salawat kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganjar atau berikan 10 kebaikan. Siapa yang diucapkan nama Nabi kita Muhammad tidak menyambung dengan sallallahu alaihi wasallam juga dikatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang bakhil, ya Bu ya. Jadi termasuk orang yang bakhil ketika diucapkan nama Nabi tidak menjawab dengan sallallahu alaihi wasallam. Dan mari sama-sama kita bersyukur Ibu sekalian, hari ini kita berada di akhir pekan ya Bu ya, di hari Sabtu. Berarti nanti malam Minggu Ibu sekalian. Ibu mau malam Minggu di mana Bu? Nah, di rumah aja ya Bu ya. Ya nggak apa-apa, mau keluar ke pasar ya nggak apa-apa Bu. Ke pasar, mau ke kafe ya kan. Nah, karo putune, karo bojone silahkan aja Bu ya. Nggak ada larangan itu Bu. Yang penting udah sholat isya. Nah itu dia Bu. Kita bersyukur sampai hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman. Ya Bu ya, nikmat iman. Tanpa iman kita berat melangkahkan kaki ke tempat ini, benar nggak Bu? Tanpa iman kita berat untuk menutup hijab, itu berat, apalagi tiap hari. Tanpa iman kita berat untuk tilawah atau membaca Quran, itu berat. Tapi dengan iman, sesuatu yang sepertinya tidak enak kadang enak Ibu sekalian. Sesuatu yang sulit kadang-kadang akan berubah menjadi manis. Karena fa inna ma'al usri yusra. Allah mungkin dikasih kemudahan, tapi Allah berikan dulu kesulitan-kesulitan gitu. Allah mungkin kasih kebahagiaan, tapi mungkin Allah uji dulu dengan kesedihan-kesedihan. Allah bisa jadi kasih ganjarannya tinggi Bu, kasih derajat tinggi, tapi dengan syarat dikasih ujian dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja mendengar banyak ujian ya Bu ya, musibah, ujian ya, yang gempa, yang tanah longsor, yang banjir bandang, yang gunung meletus di Semeru, macam-macam tuh Bu ya. Alhamdulillah daerah kita ini aman ya Bu ya. Bapak ibu-ibu juga kita lihat di sini semuanya sehat. Ibu-ibu sehat semuanya Bu? Sehat semuanya. Udah makan Bu? Udah minum obat? Biasanya kan nggak ngombe obat ki kalau ini piye ngoten Bu nggih. Udah bayar utang Bu? Udah. Cicilannya udah dibayar Bu? Insya Allah dibayar ya Bu ya, biar nggak berat. Baik Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap agama Bu, setiap umat ini punya cara masing-masing Bu dalam merayakan pergantian tahun baru ya Bu ya, macam-macam. Ada yang pesta pora Bu, ada yang sorak-sorak sampai pokoknya loncat-loncat lah, apa aja dibunyiin waktu itu Bu, tengah malam itu, buh dandang, buh panci, buh mercon, buh sing di motor knalpotnya, yang racingnya, semuanya dibunyiin lah ya, macam-macam. Ada yang sampai pesta pora sampai lupa diri lupa daratan. Ada juga Ibu sekalian satu agama Bu yang merayakan itu
Ini kelompok kedua Bu ya. Itu dengan sunyi senyap. Orang-orang Hindu Bali itu Bu, Hindu Bali, mereka itu mengadakan namanya catur berata. Orang Hindu Bali. Jadi ada istilah pati geni ya Bu ya. Jadi tidak boleh menghidupkan segala sesuatu yang berbau api gitu Bu. Yang biasanya ngerokok ya orang ngerokok kan gitu. Biasanya nyumet kompor ya waktu itu mungkin nih Bu ya. Orang Bali waktu itu nggak ada yang masak mungkin Bu. Karena harus nyumet kompor. Namanya pati geni itu. Jadi dia menyalakan apapun itu. Itu orang Hindu Bali punya perayaan seperti itu. Ada namanya pati karya Bu. Orang pati geni tadi dia menyalakan apapun termasuk lampu-lampu gini nggak boleh Bu. Orang Hindu itu Bali itu. Pati karya tidak beraktivitas sama sekali. Jadi nggak bekerja, nggak beraktivitas. Saya nggak ngerti kalau rumah sakit di sana apa yang mengadakan seperti itu, saya juga nggak tahu Bu. Wong arep babaran pati karya, pati geni kabeh lampu dipateni PLN, sing wae bedah wong arep sesar sito ora modar malah. Nah, kan bingung juga saya, nggak tahu juga itu. Ya. Ini kalau orang Bali kan namanya apa Bu? Nyepi ya Bu ya. Namanya pati, ya tadi ada pati geni, ada pati karya, ada pati lelungan Bu. Mereka itu tidak pergi, tidak mengadakan safar, tidak jalan-jalan gitulah. Itu namanya pati lelungan. Ada pati lelungan, ada pati lelanguan. Lelanguan itu gini. Jadi tidak mengadakan senang-senang lah gitu Bu. Oh ya, tidak bersenang-senang lah gitu. Itu satu kelompok Hindu Bali Bu ya. Ada lagi satu perayaan Bu sekalian, ini Syiah Rafidhah. Jadi mereka ini merayakannya itu dengan cara meratap. Jadi ngeratap, nangis sambil jerit-jerit sambil menyiksa diri. Bahkan punggung-punggungnya itu dilepas Bu ya, bajunya yang laki-laki itu sambil dipukul-pukulin itu Bu, dengan kadang benda tajam itu sampai berdarah-darah. Namanya Syiah Rafidhah. Mereka mengadakan acara ritual penyesalan atas kematian Husain kalau nggak salah Bu ya, di Karbala itu, yang meninggalnya dibunuh. Nah seperti itu juga ada. Nah ya Bu ya. Nah bagaimana Bu sekalian Islam itu menyikapi itu semuanya Bu sekalian. Kita ngerti Bu ya bahwasanya sebentar lagi, seminggu lagi ya Bu ya, itu tahun baru Masehi. Tapi secara waktu yang merubah adalah Allah Subhanahu wa taala. Tahun barunya memang Masehi Bu. Kalau tahun baru Islam kan dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Nah, ini dia Bu sekalian ya. Nah, bagaimana Islam menyikapi itu Bu? Dulu Bu, ketika di dalam hadis yang diberikan oleh ini Bu ya, Amr bin As ini disebutkan kana li ahlil jahiliyah yaumani yal'abuna fihima. Dulu orang-orang Arab jahiliyah itu biasa merayakan 2 hari raya fihima kulla sanatin. Setiap tahun mereka mengadakan 2 hari raya. Falamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi tiba ilal Madinah, apa kata Rasulullah Bu? Qad abdalallahu khairum minhuma. Sekarang Allah sudah menggantikan hari raya umat jahiliyah itu dengan 2 hari raya dalam Islam itu, yaitu Yaumal Fitri atau Idul Fitri wa Idul Adha. Itu dia. Itu hari rayanya umat Islam. Nah, itu Bu sekalian, ya. Nah, hari ini tanggal berapa Bu? Tanggal 24. Besok tanggal 25. Berarti besok hari Natal. Ini Bu ya. Ini juga kita perlu sikapi dengan cara hati-hati Bu sekalian. Ya, hati-hati. Jadi pernah Bu sekalian, Rasulullah ini dakwahnya kan ketika zaman itu berkembang dengan pesat. Jadi orang-orang kafir jahiliyah ini berusaha sekuat mungkin lah, bagaimana sih agar Rasulullah itu mau menghentikan lah gitu dakwahnya itu. Cobalah diiming-imingi lah gitu.
Mungkin Rasulullah seneng bondo, sehingga dia akan menjadi orang yang kaya di kota Mekah. Jadi coba membujuk dengan pamannya yang bernama Abu Thalib, itu Bu dia. Mungkin Rasulullah itu senang dengan wanita, maka akan dipilihkan wanita-wanita tercantik di Mekah saat itu Bu sekalian. Atau mungkin Rasulullah pengen tahta kan gitu kan, pangkat jabatan. Akan aku berikan mungkin seperti itu. Jadi melalui pamannya Abu Thalib, sudahlah, ponakanmu tuh mau apalah, mau paling kaya aku berikan kekayaan separuh kota Mekah ini. Mau pengen cewek-cewek yang cantik seperti Miss Universe itu akan aku carikan. Mau tahta aku berikan, gampang gitu kan. Rasulullah menjawab, wallahi ya am, demi Allah wahai paman, lau wada'u samsa fi yamini, kata Rasulullah, jika mereka meletakkan matahari di tangan kananku, wal qamara fi yasari, meletakkan bulan di tangan kiriku, ala an atruka hadzal amra, agar aku meninggalkan Islam, ma taraktu, kata Rasulullah, sekali-kali aku tidak meninggalkan. Jadi sekali-kali aku tidak meninggalkan, au ahlika duna dzalik, atau aku binasa karenanya. Nih Bu, orang kafir Quraisy gagal menggoda Nabi dengan harta, tahta dan wanita. Ini gagal. Orang kafir Quraisy gak kehabisan akal Bu, gak kehabisan akal. Coba-cobalah kami akan mencoba Rasulullah dengan menggoda ketaatannya ini, kan gitu ya, ketaatannya, akidahnya lah gitu Bu. Sudah ya Rasulullah, gini sajalah. Bagaimana kalau 1 tahun ini, kata orang kafir Quraisy itu Bu, 1 tahun ini kami akan ikutmu, akan ikut beribadah denganmu, tapi dengan syarat ya Rasulullah, 1 tahun ke depan kamu harus ikut beribadah denganku. Sehingga turunlah surat Al-Kafirun itu Bu. Qul ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku enggak menyembah Tuhan yang kamu sembah, wala antum abiduna ma'abud, dan kamu juga tidak menyembah Tuhan yang kami sembah. Bahkan ayat ini diperkuat dengan ayat yang hampir sama Ibu, wala ana abidum ma abattum, dan aku sungguh-sungguh tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu juga sekali-kali enggak menyembah Tuhan yang kami sembah. Lakum dinukum waliyadin. Akhirnya, toleransi dalam Islam itu tadi Bu, ayat surat Al-Kafirun tadi, toleransi itu adalah lakum dinukum waliyadin. Jadi bagimu agamamu, bagiku agamaku. Saya sholat, saya ngaji, saya sholawat, saya mungkin main rebana, tempatnya di masjid, tempatnya di musola. Jangan sampai nanti ada undangan mawalan Bu ya, atau samprohan ya, dari jamaah majelis taklim al-muttaqin, acara kelahiran Isa gitu kan, diundang mawalan di mana? Di gereja Ibu sekalian. Wajib kita tolak. Ya Bu ya, jangan. Jadi di sini disebutkan Ibu sekalian, jadi jangan, oleh hadis Rasulullah, la tadkhulul musyrikina fi kanaisihim yauma aidihim, janganlah kalian memasuki tempat-tempat orang musyrik, tempat ibadah-ibadah orang musyrik mereka. Ini Bu ya, yauma aidihim, di hari perayaan-perayaan mereka. Li'anna suhtata tanzilu ilaihim, karena murka Allah itu akan turun kepada mereka. Hari ini herannya ini Bu, kadang-kadang ketika kita tidak ikut Natalan dianggap tidak toleransi. Ya ini kan salah. Toleransi itu gini Bu, kita mengetahui Bu mereka punya hari raya, kita tidak boleh mengganggu, kita biarkan mereka merayakan dengan kebahagiaan mereka. Bagaimana Pak kalau kita mengucapkannya? Ini ada pandangan gini Bu, kalau saya mengikuti Buya Hamka itu, dia cuma mengatakan selamat, atau setidaknya selamat berbahagia saja, ya kan?
Meskipun ada yang mengatakan itu niatnya bagaimana. Kalau Isa ibnu Maryam, kita dalam niatnya itu Isa itu kita tahu dia adalah anak daripada Maryam, seorang ibu yang dihormati dalam Islam. Ada juga pandangan mereka itu Isa ibnullah, Isa itu anak Tuhan. Nah, ini ada ulama yang mengatakan gini, Bu. Kalau dia seorang pejabat, pimpinan ormas, pimpinan perusahaan, pimpinan mungkin dinas pemerintah, nah itu dipersilakan. Tapi kalau kayak kita ini amannya mendingan tidak usah saja. Ya Bu ya, kita ini kan bukan pimpinan perusahaan, ya kan? Kita ini bukan pemimpin atau satu negara, presiden, nah gitu kan. Kalau memang dipaksakan ngucapin ya ucapan selamat gitu saja ya Bu ya. Nah, jadi jelas Bu, orang pura ya ibadahnya di mana Bu? Orang Hindu ibadahnya di pura. Orang Kristen di gereja. Orang Konghucu di kelenteng ya Bu ya. Nah itu dia. Jadi punya masing-masing Bu. Kita punya minuman favorit masing-masing. Mungkin saya senang teh, Ibu senang kopi. Jangan sampai tehnya dimasukin ke kopi atau susu ya kan. Punya ini masing-masing. Nanti kalau sudah campur-campur, kopi taruh jadi kopi susu, alirannya juga macam-macam nanti. Bisa jadi gini Bu, saat pernikahan ikut ritual agama si A, ya Bu ya. Saat pemakaman ikut ritual agama si B. Saat pemakaman atau hari raya Bu, saat hari raya itu ikut perayaan agama si C. Ada nggak gitu Bu? Ada kadang-kadang Bu. Nikahnya ikut Islam, ya Bu ya. Nanti giliran acara-acara yang lain sudah ikut agama mereka lagi. Nah, jadi toleransi itu kita menghormati Bu, juga nggak boleh mengganggu. Kita biarkan orang-orang Hindu, orang-orang Nasrani untuk merayakan hari raya mereka. Dan juga mereka nggak boleh memaksakan kita Bu. Karena ini hari Natal maka umat Islam harus pakai seragam Santa Claus umpamanya kan? Nah, nggak perlu. Ini kadang-kadang kan kita repot Bu. Punya anak karyawan kerja di swalayan, karena menghormati itu sudahlah dipakein Bu baju kayak Santa Claus itu Bu, kayak badut kayak ini jenggot-jenggote, ini anune, ini gitu. Nah, lama-lama nanti pakai kalung salib juga itu. Nah, naudzubillahi min dzalik. Padahal itu kalung salib itu adalah bagian daripada akidah Bu. Ya akidah. Kenapa? Karena mereka menganggap Isa itu matinya di salib. Padahal Al-Quran dengan jelas mengatakan wa ma qataluhu. Isa itu tidak dibunuh. Wa ma salabuhu. Isa itu tidak disalib. Walakin syubbiha lahum, tetapi diserupakan. Nah itu dia Bu, diserupakan. Makanya nanti kalau ketemu kalung kok ketoy api ya Bu ya, enek tandangin ini Bu nggih. Ibu-ibu jangan pengen beli, apalagi make, karena itu sudah berkenaan dengan masalah akidah. Nah itu Bu, seperti itu ya. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga di bulan-bulan ini Bu sekalian ya mendengar begitu banyak musibah Ibu sekalian. Kenapa Allah kasih musibah? Di dalam surah Ali Imran itu Bu 155, Allah kasih kabar gembira Bu. Wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, ini mudah-mudahan ibu-ibu kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang sabar ya Bu ya. Amin. Tanggal tua sabar, amin Bu. Belum dapat belanja sabar, amin Bu. Ah, amin, ini rawani kenceng Bu ya. Ah, itu dia Bu. Ngoten Bu nggih. Tekan ngendi Bu? Gajian ya? Jadi di dalam Al-Quran itu Bu ya, jadi ada kabar gembira. Jadi antara musibah, kabar gembira dan rahmat Allah itu. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini Bu. Siapa mereka? Alladzina idza sabathum musibah,
kalau mereka mendapatkan ujian musibah, mereka mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kami berasal darimu ya Allah, sungguhnya kami akan kembali kepadamu. Nah, sabar dalam taat itu Bu, itu ganjarannya Bu, itu nanti di akhirat Allah akan berikan 300 tingkat. Setiap tingkat seluas antara langit dan buminya Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam taat. Orang taat itu butuh sabar enggak Bu? Sabar. Ya, taat itu butuh sabar Bu. Tiap hari sholat butuh sabar enggak Bu? Butuh sabar. Sholatnya apalagi on time, tepat waktu, butuh sabar enggak Bu? Butuh sabar. Ya kan? Tiap hari harus nutup aurat, butuh sabar enggak Bu? Butuh sabar. Kadang-kadang kalau nggak sabar Bu, din tukang sayur lewat, ya kan, icek nggoanduk, ya kan, yu sayure yu, ya kan, icek nggoanduk meletu Bu nengon ngomong nuki. Ada nggak ibu-ibu di sini yang gitu Bu? Nggak ada, alhamdulillah. Kadang-kadang Bu kita nggak sadar, itu saat kita ketemu tukang sayur meskipun sesama jenis Bu ya, itu juga harus sabar tetap nutup aurat, ya begitu Bu. Kalau ibu-ibu di sini nggak ada, saya yakin Bu ya. Tapi kalau udah pulang nggak tahu Bu. Oh, pengajian nggak mungkin, toh lepas kudung ini nggak mungkin. Itu khilaf ya Bu ya. Khilaf Bu, wajar. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Tapi nek salah terus jenenge udu menungso katanya gitu Bu. Al insanu mahallul khata' wan nisan kata Rasulullah. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Nah, makanya Allah kasih kita bacaan istighfar agar dosa kita diampuni. Allah kasih kita sholat sunat taubat. Allah kasih kita wudu Bu dari panca indera kita, dari tangan kita, dari kaki kita. Insya Allah dengan wudhu yang sempurna, yang baik, diampuni dosa-dosanya. Bu ya, Allah kita kasih sholawat juga, itu bisa memberikan pahala kepada kita semuanya. Seperti itu Bu. Ada lagi sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini pahalanya lebih besar Bu. Itu seluas Allah berikan nanti di surga 600 tingkat. Setiap tingkat seluas antara langit yang ketujuh dan bumi yang ketujuh. Ini sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bu ya. Kita kan tiap hari digoda dengan hal-hal yang kadang-kadang larangan-larangan. Kalau kita nggak hati-hati, kadang halal haram hantam. Ini Bu ya. Ini kira-kira barang ini bukan punya saya, kira-kira ini saya jualan ini menipu atau tidak. Udahlah, nggak usah kepikir, sementing untungmu akeh, kan gitu. Kadang-kadang nggak kepikir Bu. Akhirnya masuklah barang-barang yang subhat, bahkan haram ke dalam diri kita karena godaan itu. Dan siapa yang bisa menjaga itu Bu ya, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. 600 tingkat Allah kasih di surganya Allah. Setiap tingkat seluas antara langit yang ketujuh dan bumi yang ketujuh. Subhanallah Bu, kita memandang langit pertama aja kadang-kadang masih susah Bu ya. Masih terhalangi oleh awan, oleh mendung segala macam. Ternyata ada 7 lapis langit Bu. Bahkan bumi kita juga ada 7 lapis bumi. Nah itu dia Bu. Kemudian kata Rasulullah, barang siapa yang sabar dalam, ini yang lebih berat lagi Bu, dalam menerima ujian musibah, maka baginya 700 tingkat, setiap tingkat seluas antara arsy Bu ya dan buminya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bisa jadi juga nih Bu ya, musibah menimpa satu negeri itu karena manusia yang mengundang. Kita mungkin pernah ini Bu ya, kenal atau dengar namanya LGBT Bu ya. Jadi lelaki zina dengan lelaki, perempuan zina dengan perempuan, bahkan mereka nikah ini sudah disahkan gitu Bu di daerah itu. Ini di Indonesia juga ada Bu, udah jutaan ini Bu, 2 juta lebih. Bahkan mohon maaf ya, kemarin di daerah yang terkena gempa itu mereka juga mengirimkan kontes nasional LGBT itu Bu. Jadi laki sama laki itu
Mereka disebut homo nggak mau, yang laki-laki. Yang perempuan disebut lesbian juga nggak mau. Padahal mereka ngasih dalih gini Bu, itu fitrah. Padahal mereka sadar dia itu lahir jadi manusia, dilahirkan dari rahim seorang ibu. Tapi kata-katanya mereka menarik, akalnya sepertinya ini Bu, ucapannya ini Bu. Mereka sadar mereka itu lahir dari seorang ayah dan ibu, dikeluarkan dari seorang rahim ibu. Tapi mengatakan ini fitrah, itu penyakit. Itu adalah peninggalan sisa-sisa ini Bu ya. Dulu kaum Lut itu kan diazab oleh Allah tahu Bu. Sehingga Allah hancurkan bumi sehancur-hancurnya itu. Sesama laki tidak senang dengan perempuan. Laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bahkan di negara ASEAN Bu, tapi Indonesia belum ini. Tapi pengikutnya sudah ada. Ada namanya take me out itu Bu. Sampai ngerti mboten niku take me out. Kalau Bu golek pasangan Bu. Jadi pesertanya laki-laki, nari juga yang di ini laki-laki Bu, direbutin oleh mungkin puluhan orang itu Bu. Nauzubillahi min dzalik. Bisa jadi ujian musibah. Ini Bu ya. Kalau orang beriman ujian Bu. Orang yang mungkin imannya masih musibah. Kalau orang kafir kalau kena seperti itu bisa diazab ya. Nah, seperti itu Bu. Itu diundang oleh manusia karena banyaknya pelanggaran syariat Allah. Karena banyaknya mungkin dosa yang dilakukan, banyaknya maksiat yang dikerjakan oleh hamba-hamba Allah, sehingga Allah bisa jadi turunkan bencana. Tapi juga bisa jadi ujian musibah itu Bu untuk mengangkat derajat hamba Allah ini. Dalam surah Al-Ankabut ayat 12, Alif Lam Mim. Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka mengatakan kami ini beriman ya Allah, tapi mereka belum diuji nih Bu. Sehingga Allah kasih ujian dalam hidup nih Bu ya. Ujian, terus ujian. Anak kita aja kemarin baru ujian. Sekarang liburan. Kalau liburan ini bukan ujian ya Bu ya. Anak kita nanti dari SD mau ke SMP ada ulangan nggak Bu? Ada ulangan. Tujuannya untuk apa? Pantas nggak anak kita itu nanti dinaikkan ke level yang lebih tinggi. Anak kita SMP mau masuk aliyah atau mau masuk pesantren atau mau masuk SMA pasti juga ada ujiannya. Kita ini Bu mengaku beriman, tapi kata Allah manusia mengira ahasiban nas. Manusia apakah mengira dibiarkan mengatakan ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji oleh Allah. Ini Bu. Nah, diuji dengan mungkin kehilangan hartanya, apakah masih mutat kepada Allah atau tidak? Diuji dengan kehilangan anggota keluarganya, apakah masih berhusnuzon, baik sangka kepada Allah atau tidak? Diuji mungkin kemarin dengan gempa, apakah mereka masih mau bertauhid kepada Allah? Apakah mereka masih mau taat kepada Allah? Ini Bu, dikasih ujian. Dengan ujian, oh hambaku ini masih mau sholat, hambaku masih mau baik sangka kepadaku, kata Allah. Bisa jadi Bu, ujian itu menaikkan derajat dan menghapus dosanya itu di hadapan Allah Bu sekalian. Ya Bu ya. Bisa jadi dari sholatnya mungkin Allah belum bisa ngangkat derajat. Dari puasanya belum bisa diangkat derajatnya dengan baik. Dari sedekahnya juga mungkin belum apa-apa. Tapi mungkin dari ujian musibah itu, ya Allah rumahnya hancur, ya Bu ya. Hartanya terpendam, ijazahnya di rumah hilang, anggota keluarga juga ada yang diwafatkan, tapi dia masih mau menyebut asma Allah sambil mengatakan tadi Bu ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Habis itu berkata gini Bu, doa Allahumma ajirni fi musibati wa ahlif li khairum minha. Itu sunnah gitu Bu. Ya Allah, berikan aku pahala atas ujianku ini ya Allah, dan gantikan dengan yang lebih baik. Itu ada doanya begitu Bu. Nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa daerah boleh. Ya Allah, berikan aku ganjaran pahala atas musibahku. Wa ahlif li khairum minha, dan gantikan dengan yang lebih baik. Itu disunahkan begitu Bu.
ya, kita mendapatkan ujian musibah itu, ya. Jadi bisa jadi Bu, ujian yang menimpa diri seorang hamba itu bisa jadi bentuk untuk ini Bu ya, sebagai peringatan buat hamba-hamba mungkin yang masih lemah imannya. Bisa jadi dia azab orang-orang yang banyak bermaksiat, jadi meninggalnya seperti itu, bisa jadi meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Bisa jadi ujian itu untuk mengangkat derajat hambanya ke derajat yang lebih tinggi, sehingga bisa jadi dia menghadap Allah dalam keadaan bersih sebagaimana dulu ketika dilahirkan. Nah, seperti itu Bu ya. Jadi manusia pasti Bu, setiap diri kita ini mendapatkan ujian, mendapatkan musibah. Cuman kalau orang yang dapat musibah tahu-tahu dia berpaling dari Allah, ini yang bahaya Bu. Menyikapinya gara-gara ujian, ekonominya susah, ada bantuan makanan Bu ya, bantuan kesehatan, gara-gara seperti itu dia pindah agama. Naudzubillahi min dzalik. Hati-hati ya Bu ya. Jadi biarpun hidup susah, iman yang penting tidak boleh goyah Bu ya, harus tetap terjaga Bu. Karena kita diingatkan setiap, bahkan ini menjadi rukun khutbah Bu, setiap khotib ketika menyampaikan khutbah ini harus dibacakan surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ini Bu ya. Nah, untuk menyikapi tahun baru Ibu-ibu sekalian, besok Ibu-ibu nggak usah lelean ya Bu ya. Aktivitas tetap biasa. Membakar jagung ya silahkan, asal jangan bakar rumah orang ya Bu ya. Nah, gitu dia. Pak, bagaimana kalau merayakan itu dengan zikir, dengan itu kan nggak ada contohnya. Saya juga dulu pernah ikut zikir dengan berjamaah dengan Ustadz Arifin Ilham almarhum tuh Bu ya, di Masjid Atin Taman Mini itu Bu. Bukan berarti kita ikut merayakan kalau gitu Bu ya. Gini, mengalihkan agar orang-orang yang tadinya pengen hura-hura, yang tadinya pengen orang berbuat maksiat, jadi dialihkan untuk berbuat taat. Karena yakin Bu, pada malam itu seorang tuh pasti akan lupa diri, lupa daratan. Tidak sedikit muda-mudi mereka kesana kemari ya Bu ya. Kadang-kadang juga berbuat sebagaimana ini Bu ya, berbuat kemaksiatan. Itu fasilitasnya dari apa Bu? Dari malam tahun baru itu. Termasuk tasabuh juga iya, menyerupakan orang kafir iya. Termasuk menghambur-hamburkan duit juga iya. Beli mercon mungkin bisa habis jutaan Ibu sekalian. Tapi untuk infak itu belum tentu dia langsung, mungkin 100.000 aja kelihatannya berat ya Bu ya. Tasabuh iya, menjadi wasilah dalam berbuat maksiat iya ya Bu ya. Bukan berarti terus kita mau keluar gak boleh Bu. Itu juga malam-malam pemberian Allah. Tetap aja Bu, yang biasa masak juga masak, yang biasa dagang ya dagang. Jangan nanti dagang dianggap memperingati malam tahun baru, juga tidak kan gitu Bu. Yang biasa dagang malam ya dagang malam, biasa aktivitas. Hari itu kan jatuhnya juga sama-sama Bu ya. Ini Natal juga hari Minggu, Ahad ya Bu ya. Tahun baru juga jatuhnya hari. Nah itu dia. Artinya gini Bu, tetap aktivitas kita seperti biasa ya Bu ya. Yang tidak boleh itu menyerupai perbuatan orang-orang kafir. Sampai lelean, sampai lupa diri, sudah tidak sholat, berbuat maksiat ya Bu ya. Lebih baik untuk muhasabah. Kalau nggak bisa muhasabah setiap hari ya setiap pekan Bu ya. Setiap pekan nggak bisa, setiap bulan. Setiap bulan nggak bisa, setiap tahun, akhir tahun itu boleh Bu. Termasuk akhir tahun masih kita muhasabah ya nggak apa-apa ya Bu ya. Karena malam itu pemberian Allah. Yang merubah waktu adalah Allah. Yang salah itu menyikapi malam itu gitu loh Bu. Nah ya Bu, dengan
sorak-sorak, gegap gempita, pesta pora, bahkan dengan berbuat maksiat. Nah itu kan kebanyakan gitu Bu. Mohon maaf ini Bu. Ini pernah saya baca juga Bu ya. Bahkan penjualan alat kontrasepsi, mohon maaf ini saya sampaikan Bu, itu paling laris Bu. Satu pada malam tahun baru. Naudzubillah min dalik. Dua pada malam Valentine. Tahu malam Valentine nggak Bu? Malam tanggal 14 ya Bu, oke? Itu 14 Februari itu Bu. Itu luar biasa. Ya. Iya Bu, jadi kita hati-hati ya Bu ya. Nanti tahu-tahu anaknya dikasih coklat, daripada dikasih coklat mendingan disuruh akad sekalian ya Bu ya. Itu dia, segera aja. Itu saja yang bisa kami sampaikan Bu, sudah jam 5 ya. Siapa tahu ibu-ibu pengen jalan-jalan habisin ya Bu ya. Jalan-jalan yang di Pak Ustadz. Ya jalan-jalan yang pasar lah, tuku gorengan, ngopi karo bojone ning omah kan enak juga. Ya Bu ya. Saja kadang-kadang ya gurun pak motor ya Bu, nyeneng nih bojo wis keliling ya kan. Pengen mampir ya mampir jajan gitu nggak apa-apa Bu ya. Demikian saja Bu apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Bu kita di akhir tahun ini ya Bu ya tetap diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita tetap diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha Bu ya agar kita membentengi diri kita Bu ya, membentengi keluarga kita dari sesuatu yang tasabuh tadi Bu ya, menyerupai orang-orang kafir. Termasuk kita juga hormati besok Bu ya saudara kita yang non muslim, orang-orang Kristen yang merayakan Natal, kita hormati dengan tidak mengganggu mereka, membiarkan mereka ya Bu ya, tidak boleh mengganggu karena mereka punya kebahagiaan, mereka punya hari raya, kita juga punya hari raya, dan kita juga mungkin tidak akan pernah Bu mengganggu keberadaan mereka. Demikian saja apa yang bisa kami sampaikan, dan mari kita membaca umul kitab ya Bu ya, agar pengajian kita pada sore hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna na'udzu bika min juhdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya muhawwilal hawli wal ahwali hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya katsiran nawal wa ya khaliqa jamil af'al. Wafiqna ya Allah li niyatil khair fi jam'il aqwali wal af'ali wal ahwal. Salimna ya Allah wa sallim dinana وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم أهلنا وسلم أنفسنا يا الله وسلم بلادنا إندونيسيا هذا يا الله. اللهم اجعل بلادنا هذه بلاد الإيمان والإسلام تجري أحكامك وسنة رسولك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة نعوذ بك بسوء الخاتمة. اللهم اجعل خير أمورنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Ibu sekalian apa yang bisa kami sampaikan di pengajian sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada ucapan kami Bu ya, atau perkataan yang mungkin tidak nyaman atau menyinggung seluruh pengurus atau jamaah majelis taklim Masjid Al-Muttaqin ini, dan kepada Allah kami kembalikan. Wa'alafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.